Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tabi' batin segala saya sempat hadir. Mudah-mudahan kamu ingin masa barokah, amin. Bapak Ibu, para sesepuh, bini sepuh, pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat yang saya takzimi, para ustadz yang mohon maaf saya nggak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga semuanya mendapat barokah Allah, amin. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat kerabat alil bait, mudah-mudahan kepada kita umatnya seraya kita untaikan kalimat indah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kamu tidur sebelum kamu hatam Quran. Dan jangan tidur kamu sebelum kamu bersalawat kepada aku dan kepada para nabi. Jangan tidur kamu sebelum kamu istighfar untuk dirimu dan saudara-saudaramu. Serta jangan tidur sebelum kamu umroh dan haji. Nah kata peti makapamu nih Pak. Bicara bakal bisa menggono ya. Begitu banyak sekali Quran 30 juz, 114 surat. Bahkan ada yang bilang 32.235 huruf. Masa iya bisa? Kata Nabi, nothing is easy but nothing is impossible. Nah, itu salampung sana itu. Di dunia ini nggak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Kemudian bersalawat kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti kamu sudah bersalawat kepada Nabi yang lain. Kemudian istighfar untuk dirimu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kamu juga sudah istighfar untuk saudaramu. Kemudian bacalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Itu sama dengan halnya kamu berpahala seperti umrah dan haji. Jadi banyak-banyak yang mudah di dalam Islam ini. Maka Islam disebut rahmatan lil. Cuman sekarang banyak yang mojok-mojok ini Islam tuh langsung menteri agama. Yang hafal Quran calon radikalisme. Iya, good looking, orang yang berpenampilan baik bakal jadi teroris. Wow. Sementara yang bertato banyak nggak disebut teroris. Tato tengkorak, tato layangan di dada. Gawenya markir, salah itu. Kalau tato tengkorak minimal megang pasar satu baru Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini juga yang jadi masalah buat kita. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Khalaqal insana fi ahsani. Makanya kita bersyukur sampai malam ini kita masih jadi manusia. Amin. Ada yang bukan. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih jadi manusia. Mudah-mudahan kita jadi manusia bukan cuma sekedar manusia yang tahu diri, tapi juga punya harga diri. Sekarang banyak yang punya harga diri tapi nggak tahu diri. Ini banyak. Maka Al-Ghazali jauh-jauh bilang manusia nanti muncul dengan 4 tipe. Yang pertama manusia yang tahu dan mengetahui dirinya tahu.
Yang ketiga, manusia yang tidak tahu, tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin tahu. Jangan pernah jadi yang keempat. Siapa itu manusia yang tidak tahu, tapi tidak mengetahui dirinya tidak tahu dan tidak pernah pengen tahu, tapi selalu sok. Ini banyak yang begini, termasuk, maaf jangan marah kalau banyak PDI sini. Ya, politikus PDI Jakarta itu, Dewi beres orang sama dia. Sampai-sampai Abdul Somad dibilang Ustadz kampungan. Kalau nggak ceramah nggak makan. Wow, dosen itu coy. S1-nya dari Mesir. Iya, S3-nya Maroko. Dia pakai kudung aja nggak beres. Poniknya keluar. Padahal kalau pernah tempatnya kalau nampak sama orang lain. Maka hati-hati Bu. Kadang-kadang perempuan ini, oi, sibuk pakai jilbab, tapi rambutnya muncul keluar. Udah itu laki dimarahin terus. Makanya gara-gara pandemi ini, pengadilan agama yang banyak perempuan minta cerai. Karena lakinya ngasih duit dikit. Iya. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Apa deh? Dengeran Bu? Ya, cuman hungnya aja kan yang dengeran. Laju lah yang penting ada suara. Oh, iya. Perempuan ini kadang-kadang nggak pernah beres sama dia kita. Laki disalahin terus. Makanya kemarin ada di TV bininya ditujah. Karena kelewat cerewet. Jujur Bu, hati-hati jadi perempuan. Karena nggak ada laki yang jujur, betul. Mana ada laki-laki jujur dunia ini? Betul. Biar dia capek, nggak pernah ngomong capek lelaki ini Bu. Ini perempuan kadang-kadang marah terus. Laki pulang tiduran, oi, enak lo baru pulang udah tiduran. Sih. Terus keliling kamu di masjid. Jangan tumpah ya. Kalau tumpah berarti kamu nggak beres. Bawanya air keliling. Selesai pulang. Gimana? Alhamdulillah nggak ada yang tumpah. Bro. Kenapa sampai nggak ada yang tumpah? Saya nggak open dengan di sekitar saya. Ah itu hidup tuh mestinya gitu. Kalau kamu open ngeliatin orang nggak ada yang beres sekitar kita ini, betul. Ruwet. Yang pakai topi miring lah jadi salah. Yang jalannya nggak benar. Lagi seteru. Nah Bapak Ibu dan hadirin, oleh karenanya jadilah kita manusia yang pertama, manusia yang tahu dan mengetahui dirinya. Memang nggak mudah, tapi banyak cara untuk bisa mencapai ke sana. Jangan jadi yang kedua, manusia yang tahu tapi tidak mengetahui dirinya tahu. Ini bahaya. Dia tahu orang Islam tapi nggak tahu kewajiban. Orang sholat maghrib, dia berantem lagi bini. Bulan puasa, mentang-mentang puasa itu urusannya pribadi. Enak orang puasa, dia berbadok di dekat jalan. Masuk ibu-ibu kalau beli bakso belanja, alasannya lagi menak. Ya nggak usah ditontonin ke orang lah. Banyak itu Bu, saya jumpain di pasar Bambu Kuning. Habis belanja mampir di Gang Raja Wali, makan bakso. Pakai kudung, ya Allah Bu. Minimal jadilah kita yang ketiga. Manusia yang tidak tahu, tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin belajar. Kalau istilah anak sekolah sekarang, long life education. Cuma sekolah dilarang, ke masjid rame-rame dilarang, pilkada terus. Bahaya kita ini, betul ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi pilkada laju. Ini jadi penyakit juga. Udah itu kalau di Bandar Lampung lagi rame, lurah mihak satu calon, dilaporin. Kan di Bandar Lampung lurahnya pegawai negeri ya Pak. Kalau sini kan dipilih. RT, woi orang lain nggak boleh masuk, cuma satu calon yang boleh. Nablis. Tapi inilah kehidupan. Maka jadilah kita manusia yang ketiga, manusia yang tidak tahu, tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin. Termasuk malam ini kita kumpul, karena pengen tahu. Inilah hidup. Orang lain butuh kita, kita butuh orang lain.
Jangan pernah jadi yang keempat. Manusia yang tidak tahu tapi tidak mengetahui dirinya tidak tahu, dan tidak pernah pengen tahu tapi selalu sok. Nah, itu contohnya itu Dewi Tanjung. Kalau di Lampung gawat itu, kirim panjang. Belum lagi yang namanya Abu Janda, gak ada yang beres. Selalu nuduh salah terus sama orang Islam. Untung dia dijawab. Kalau di Lampung ada yang magas itu. Iya, saya Jaber aja ada yang magas. Apalagi dia. Kalian rahimakumullah, itu sebabnya manusia diharapkan kembali kepada dasar penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk pengabdian kepadaku, kata Allah. Ibadah itu ada yang makhdhah, sholat, puasa, segala macam. Ada yang ini nilainya juga ibadah. Amin. Kita kumpulin insya Allah ibadah nilainya. Yang kita baca Yasin, Falaq, An-Nas, Ikhlas, Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah. Kecuali kalau kita kumpul nyetel tip, goyang semua. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hadir kita banyak manfaat. Karena tujuan kita datang menghibur keluarga ini agar mereka tidak larut dalam duka. Jangan salah kaprah. Berduka yang tidak boleh 3 hari. Kalau tak ada laju agak sebuah ke kuawa, maaf ya, tidak. Bahkan ada beberapa ulama berpendapat, kenapa sih kita ada tahlilan? Kemaluan bengkak, laki perempuan sama. Seminggu mayat di dalam tanah, perut itu pecah. Dari mulut keluar kotoran. Semakin banyak kotoran yang keluar dari mulut, pertanda orang ini waktu hidup tukang fitnah, provokator. Berbarengan dengan itu, mayat seminggu dalam tanah, binatang tanah turun. Semut, rayap, cacing, kalajengking, lipan, bahkan ular. Mulai makan daging kita. Ada yang memang nggak dimakan sama binatang, bahkan tanah diharamkan menyentuh tubuh kita. Terutama orang-orang yang hafiz Al-Quran, hafal Quran. Sekarang anak-anak ragu gara-gara Pak Menteri Agama bilang penghafal Quran calon radikal. Kuliah sama kulhu. Sholat zuhur kuliah kulhu, sholat asar itu lagi. Maghrib balik lagi, isya nggak pindah-pindah. Salat subuh kesel ayatnya, lu mau gua aja yang dibaca. Coba yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya Islam mengajarkan yang terbaik. Ada 2 yang saya bisa ceritakan, kalau kebanyakan kepanjangan nanti. Salah satu paman Nabi, Sayyidina Hamzah, tatkala Uhud dihantam dengan hujan badai, itu banyak mayat mental keluar. Salah satunya Sayyidina Hamzah. Gampang dilihat kalau Sayyidina Hamzah. Mayatnya itu balak langgah. Cik, bisa dihilangin lagi sih heonya. Sayyidina Hamzah utuh, tangan masih di dada kanan, darah masih netes. Banten, Senawawi Al-Bantani. Tatkala penertiban Ma'la digali masih utuh, maka perintah raja kembalikan seperti semula. Nah kalau kita wow, ya. Yang bagus ini kesono, kalau ada yang nggak betali, itunya gantung di sini. Terus hari tulang kita ini ada 360 persendian ini. Itu kata Rasulullah 14 abad yang lalu. Sementara dokter ahli ada yang menyatakan 1984 baru siap menyatakan 360. Berarti situ. Kedengaran? Nah, masih juga usul. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Jadi 100 hari tulang kita ini lepas dari persendian. Ada 360 persendian kita. Saya begini bukan cuma sekedar nunjukin tangan, Pak. Nunjukin cincin. Laki-laki yang nggak pakai cincin, tangan monyet katanya. Ini mulai besok beli cincin. 100 hari, 1000 hari, setahun, 10 tahun, tulang kita hancur. Ada satu tulang yang awet, yaitu tulang tunggir. Tulang tunggir, tulang ekor. Ini kamdija, tunggong. Oh, jangan salah, canggong nanti. Tunggong. Itu awet. Karena konon kabarnya kita dibangkitkan dari tulang tunggir. Makanya ibu-ibu kalau punya anak kecil umur 10 tahun ke bawah, sering bercanda main tarik-tarikan kursi, larang. Apalagi kalau anaknya kurus. Takut tulang tunggirnya jatuh patah, itu cacat seumur hidup. Tapi kalau dia gemuk, insya Allah tertutup dengan daging. Maka bini saya sepak nggak apa-apa. Kalau bini kurus ya nak, patah. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini perjalanan. Dan yang paling berbahaya dan sangat-sangat kritis buat mayat, malam pertama di kuburan. Manusia kalau pengantin baru malam pertama yang mengasihkan, betul. Walaupun nggak apa-apa, cuma memandang ya Allah Nur. Ya, bersyukur dapur niku dong. Teman-teman sih kok niku ya Allah. Tapi di dalam kubur mayat akan merasakan dahsyatnya kubur. Maka kalau bisa anaknya pada malam pertama itu di samping berdoa, ada yang berpendapat sholatkan 2 rakaat. Niatnya sholat mutlak, tapi hadiahkan untuk orang tua. Jarang-jarang kita menghadiahkan sholat buat orang tua. Nah itu, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, terlepas daripada paham, ya udah laju-laju kau. Yang suka iya, nggak suka sudah, jangan ribut. Tahlil aja sampai sekarang masih timbul masalah. Ya, ada yang bilang, hai tali dah. 3 hari sekalian borong 7 hari, sekalian 40 juga boleh. Ya, boleh aja. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu sebabnya kita diatur. Kalau ada orang kena musibah kecil atau besar, bertakziahlah. Takziah dalam bahasa Arabnya, takziah bahasa kitanya menghibur. Hiburlah. Kalau dia sakit, hibur, berikan kekuatan. Kalau lalu mudah-mudahan dengan doa kita, hadir kita jadi obat. Atau kalau tidak, ya mudah-mudahan dipercepat oleh Allah. Makanya kalau ada orang sakit, hadir. Dan kalau kita yang sakit perlu hati-hati. Karena orang sakit dikirim 4 malaikat oleh Allah. 1 malaikat tugasnya mencabut kekuatan kita. Maka kalau orang sakit nggak ada yang kuat, dia gagah kayak peloyo itulah. Jalan aja dituntun, betul Pak? Nggak ada kekuatan apa-apa lagi, dicabut. Yang kedua, malaikat dapat tugas mencabut selera. Maka orang sakit seleranya hilang. Mau makan apa aja udah nggak enak. Biasa mindang baung, nggak kelihatan baung itu. Sembedelan, nggak ada rasa lagi. Hilang selera. Makanya ada anak nanya bapaknya, mau makan apa Pak? Enggak. Pindang bau, enggak. Ayam goreng, ya apa lagi? Ayam bakar Pak, ini enggak. Mau apa Pak? Pengen makan pepes teh kucing. Yang bener iya. Pepes sama anaknya cari teh kucing. Udah mateng dibawa, nih Pak, teh kucing udah mateng. Udah dicicip, belum cicip deh. Cicip sama anaknya muntah. Kata bapaknya enak, enggak tuh lo yang sehat aja enggak enak. Apalagi gue yang sakit, goblok, tolol. Selera kita dicabut. Yang ketiga hasrat. Dicabut. Tugas yang ketiga, malaikat mencabut hasrat keinginan.
Nggak ada keinginan keluar jalan, mau jalan-jalan, mau nonton film, nggak ada. Apalagi mau naik panggung goyang, nggak ada. Tapi yang keempat, mereka diutus Allah untuk menghapus dosa. Makanya kalau orang sakit itu ikhlas, insya Allah dosanya dihapus oleh Allah. Dan dia tidak diperkenankan Allah menghadap sebelum bersih, maka biarkan sakitnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, secara umum kalau ada orang sakit kita datang, besuk. Yang penting kita kenal, kita tahu. Apalagi kalau di rumah sakit sekarang udah nggak boleh Pak, ngebesuk-besuk itu. Kalau dulu ngebesuk rumah sakit, kalau nggak kenal dicurigai sama satpam. So banyak orang ngebesuk pulangnya maling HP, banyak itu. Makanya kalau kenal betul baru besuk. Dalam ngebesuk orang sakit juga ada etika. Nggak usah niat bawa makanan untuk yang sakit, karena yang sakit nggak makan. Yang makan yang nunggu. Makanya kalau datang bawa makanan jangan cerita sama yang sakit. Assalamualaikum bang, jika mengusung datang bang, sate kambing segala macam. Yang makan yang nunggu, ngamuk dia. Tahun kutunya. Orang bawa makanan buat dua, bukan buat dulu. Kalau lapar pulang. Yang kedua, ngelihat orang sakit jangan nanya apa kabar. Jelas dia lagi sakit. Datang sama orang sakit, assalamualaikum apa kabar? Bang nabok dia. Uluh. Kalau sehat pulang. Makanya gue geletak sini sakit. Yang bagus begitu datang beri salam, pegang tangannya. Kalau ada kursi duduk, kalau nggak berdiri di sampingnya. Perhatikan wajahnya, seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terutama perhatikan napasnya. Kalau napas di perutnya udah nggak ada, yang ada di dada, berarti udah dekat. Arahkan dia kiblat. Kalau kiblat di sini, taruh palanya sana, kaki sini. Berdiri kita di kakinya. Arahkan pandang ke puncak hidung sampai kening, nanti kelihatan. Kalau orang sudah dekat mati hidung ini nggak lurus lagi, miring kiri apa kanan. Kalau tidak malam ini besok. Tapi kalau alis sebelah kiri sudah naik, ini jangan ditinggal, nanti kecolongan kita. Maka saran saya pulang nanti berkaca kita. Kalau hidung udah miring-miring, alis sudah naik-naik, siap-siap itu. Kalau ada hutang, bayar hutang. Maaf sama bini ya. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kalau dua tanda itu sudah keluar, biasanya nggak lama ada perubahan tingkah orang yang sakit. Kalau sudah dekat meninggal, ada 3 gejala yang pasti bisa kita lihat. Satu, orang mau mati itu tenang, karena dia sudah ada firasat. Kadang-kadang beberapa hari ngomong, nanti hari Senin jangan kemana-mana ya, bersihin rumah. Kenapa? Mau ada tamu. Mungkin dia sudah ngerasa tenang. Tapi ada yang gelisah. Rasa pengen bangun, pengen berlari, tapi udah ada kemampuan. Yang ketiga, ada gejalanya marah-marah. Siapa yang datang dituding marah. Taon deh. Utang mau bayar-bayar. Udah dia nggak punya utang, kesel balik lagi pulang dia. Tapi inilah gejala orang yang mau meninggal dunia. Maka saat-saat seperti itu perlu dihibur. Hiburan yang paling baik adalah Al-Quran. Boleh kita baca Quran, boleh. Kita diperintah Allah baca Quran. Untuk kapan dan di mana itu terserah kita. Mau di hotel, di depan orang mati, depan orang mau mati, di kuburan, bahkan ada yang ngaji di kuburan. Begitu dikubur, anaknya nggak pulang lagi, bentang tikar langsung ngaji. Kenapa? Supaya munkar nakir nggak nanya. Tapi anjurkan kalau habis kubur, anaknya jangan cepat pulang. Tetap berada di kuburan agak seberapa jam, zikirlah di sana. Begitu munkar nakir datang, malu dia mau nanya. Kata munkar sama nakir, gimana? Nggak jadi. Gak enak ada anak, entar aja. Jadi malaikat juga punya perasaan. Maka aman Gus Dur, sampai sekarang belum ditanya dia. Iya, karena kuburannya nggak pernah sepi. Pagi ada orang, siang malam.
Tiap malaikat datang ramai orang pulang lagi. Terakhir malaikat dari Kaliawi datang. Begitu malaikat Kaliawi datang orang penuh kesel ya kampang doang. Orang sepi-sepi nih kan kapan kita ngomong gitu. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini gambaran yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya banyak hal bacakan Quran. Apalnya Yasin laju. Kalau baca Yasin zahar. Kalau Yasin belum berangkat, bacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd cukup sir aja. Cukup kita sama dia yang dengar sama Allah clear. Kalau Ar-Ra'd sekali belum putus, cari orang 8 yang bisa baca Quran. Nggak usah mahir, asal bisa. Karena kita diciptakan Allah semua bawa qabail. Maka malam ini kita enak dituntun hadaratnya enak. Pak Ustadznya nonton itu seakan-akan kita di dalam tarekah. Tapi hati-hati kalau membuka YouTube, kalau melihat yang jidatnya hitam berjenggot, Yazid namanya itu orang Wahabi. Buat apa itu tarekat syariat, hakikat marifat? Nggak ada itu katanya. Ayo caw ngaruang pun. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, enak tidak kalau dipimpin dengan orang-orang yang ngerti itu enak, betul. Baca Yasinnya enak, daratnya enak. Ada orang mimpin Yasin kayak jubel setan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin dulu bulan yakin mendengar dulu. Ay, kata yang lampu kalau ada acaknya mudah. Nah kita diciptakan Allah semua bawa qabail nggak sama. Dialek kita beda. Nenek kita orang Lampung dulu, biar ngaji sama orang Banten tetap gaya Lampung. Kata gurunya, nek hari ngaji kayak kita ke alif jabar a, alif jarai, alif paseu. Kata nenek kado-kado mah punya wacana besar. Alif 2 atas, alif 2 bawah, alif 2 depan, pun laju. Kata gurunya, nek